Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa kembali dengan kami. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat berharap Ibu, Bapak, dan saudara diberkati Tuhan, disertai Tuhan bahkan di tengah masa pandemi seperti ini. Saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu tentang penyembuhan bagian ketiga dari kesaksian Alkitab untuk menguatkan iman kita di tengah pergumulan, kesulitan, dan persoalan dalam sakit penyakit. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari pertama kita sudah membahas tentang doa mohon kesembuhan. Kemarin hari kedua kita membahas tentang merindukan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan hari ini, hari yang ketiga, saudara-saudara, kita akan lebih spesifik. Iman syarat untuk menerima karunia penyembuhan. Saudara, harus saya jelaskan dulu bahwa yang dimaksud iman bukan aktivitas. Ada orang yang merasa dia sudah beriman ketika dia ada di komisi atau pokja dan dia tekun di situ dan dia merasa sudah beriman. Saudara, itu tidak terlalu salah, tapi itu belum tentu benar. Karena apa? Karena itu memang bagian dari iman, tapi iman bukan sekedar itu gitu persoalannya. Jadi iman itu tidak identik dengan rutinitas aktivitas gitu. Ada juga yang menduga iman itu kaitannya dengan pengetahuan. Jadi kalau sudah menguasai Alkitab, khatam, lalu dia pikir sudah beriman. Saudara, itu juga tidak terlalu salah, tapi itu bukan hal yang benar sama sekali. Artinya bahwa itu bagian dari iman, tapi iman bukan sekedar itu gitu. Nah, ini yang harus kita jelaskan juga. Nah, yang lain lagi menganggap bahwa iman itu kaitannya dengan simbol-simbol ya. Simbol-simbol itu ada sakramen, ada simbol dalam bentuk benda ya, salib ini, dan dikiranya kalau sudah seperti itu pasti beriman. Ya, tidak terlalu salah, tapi itu belum sama sekali benar. Karena itu memang bagian dari iman, tapi itu bukan satu-satunya penanda iman. Saudara, kita sudah bahas kemarin, yang utama iman adalah harapan kepada Allah, dan harapan itu diwujudkan dalam sebuah tindakan yang benar tentu, dan itu dilakukan dengan totalitas, dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Jadi iman bukan sekedar simbol, bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar rutinitas, tapi iman adalah sebuah relasi dengan Tuhan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nah, ini yang penting buat kita catat dan paham. Ya, kemarin juga sudah kita bahas tentang hal ini, bukan? Bahwa kalau orang punya iman, itu iman pasti dilandasi dengan perbuatan. Dan kemarin sudah saya jelaskan, kalau orang beriman, saudara, maka dia ya pasti akan melakukan apa yang diimaninya. Kalau dia pengen sembuh, ya pasti dia meminum obat dengan teratur, sebelum itu tentu periksa dan seterusnya. Kalau orang ingin lulus dengan nilai baik dan dia berdoa dengan iman, ya tentu dia pasti belajar, tidak mungkin tidak. Pasti itu. Begitu juga kemarin saya ungkap, kalau orang mau pergi ke tempat lain, naik motor atau mobil ya, nyetir gitu, ya tentu dia harus hati-hati di jalan. Karena iman itu pasti dengan perbuatan. Nggak mungkin, oh saya kan sudah berdoa ya lalu naik motor pakai tutup mata lagi, nggak bisa. Itu bukan iman, itu nekat, itu ngawur malah. Nah, saudara, ada kisah menarik yang kita akan baca dari kitab Injil. Ya, ini sesuatu yang indah yang perlu kita cermati dari kitab Injil Markus. Mari kita cermati Markus pasal 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34,
Yang demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saya ulang baca Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, dikisahkan dalam Injil Markus 5, ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan. Lamanya disebut di sana 12 tahun. Markus 5 ayat 25. 12 tahun. Saya kemarin ceritakan, saya sakit berbulan-bulan, 3 bulan bed rest, 3 bulan berikutnya latihan, dan pemulihan itu hampir 3 bulan berikutnya, total hampir 9 bulan. Dan saya itu rasa sudah amat sangat lama. Saya tidak bisa bayangkan perempuan ini 12 tahun, saudara. 12 tahun. Artinya ya pasti dia sudah kehilangan dan kehabisan segala-galanya. Semangatnya sudah habis mestinya ya. Harta bendanya bisa juga, karena berobat kemana-mana. Tidak hanya obatnya, tidak ada jamunya, tapi juga waktu, transportasi, dan itu pasti menghabiskan banyak hal. Saudara, 12 tahun. Dan suatu saat perempuan ini mendengar ada seorang guru namanya Yesus yang terkenal menolong dan penuh damai sejahtera. Maka orang umum menyebutnya dalam bahasa lain itu Isa Al-Masih alaihissalam, pembawa damai sejahtera. Saudara, dan perempuan ini berpikir, saya akan coba karena ku dengar dia mau nolong banyak orang dan penuh kuasa. Tapi harus dicatat, perempuan ini bukan pengikut Kristus. Perempuan ini bukan rasul. Perempuan ini orang kebanyakan yang kita tidak tahu. Tapi ini menarik. Ada orang yang bukan pengikut Kristus, tapi dia memiliki pengharapan kesembuhan di dalam Yesus. Sangat menarik, sangat menarik. Dan perempuan yang bukan pengikut Kristus, bukan orang Kristen gitu gampangnya, itu percaya bahwa Yesus itu, Isa Al-Masih itu memang mampu menolong. Dan dia kalau nolong itu enggak lihat-lihat orang, tapi semua ditolong, enggak pilih-pilih orang. Saudaraku yang terkasih, maka dia cari dan dia cari kesempatan. Suatu saat dia dengar bahwa Isa Al-Masih, Yesus itu akan lewat. Dan dia sudah cari. Ketika orang banyak itu berkerumun, maka perempuan ini dari belakang dengan takut-takut dia coba untuk berdesakan. Dia tidak mungkin dari depan. Karena apa? Karena sakitnya pendarahan, saudara. Dalam tradisi Yahudi, sakit pendarahan itu termasuk hal yang tidak bagus. Ya, itu disebut najis. Dan tidak boleh ke bait Allah, tidak boleh doa di sinagog, dan seterusnya. Maka dia dari belakang, dia diam-diam, dia berdesak. Dan ketika Yesus melewat, maka dia dengan sungguh-sungguh mendekati, dan dia bilang dalam hatinya, kalau aku bisa jamah itu jubahnya, pasti aku sembuh. Saudara perhatikan, cara dia mengimaninya aneh. Dia atur sendiri bagaimana mendekati, dia atur sendiri konsep penyembuhannya. Dan itu semua dengan iman.
begitu ada kesempatan, dia jamah jubah Yesus dari belakang. Cak. Dan pendarahannya berhenti. Alkitab mengatakan dia berhentilah. Pendarahannya terhenti. Artinya apa? Sembuh. Yesus melihat dan dia berkata kepada murid-muridnya, siapakah yang menjamah aku? Dan Petrus tampil, guru, semua orang berdesak-desakan di sini. Bagaimana guru bertanya siapa yang menjamah aku? Ya banyak orang ini yang nyenggol-nyenggol nih. Tapi Yesus katakan, Petrus, tidak. Ada orang yang menjamah aku. Karena aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Perempuan ini ketakutan dan dia tahu ini ketahuan nih, maka dia bersujud dan mengatakan apa adanya. Dan Markus 5:34 yang tadi kita baca, Yesus berkata pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Menarik sekali. Ada iman meskipun bukan pengikut Kristus, ada usaha yang relatif aneh, ada pengakuan pertobatan, dan ada pengukuhan tentang kesembuhan dari Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, kalau ingin disembuhkan, landasannya harus iman. Yang kedua, harus menindaklanjuti dengan usaha, karena iman itu harus dengan perbuatan. Yang ketiga, ada keyakinan penuh bahwa keselamatan, penyembuhan, pertolongan Tuhan untuk mengangkat sakit penyakit itu nyata. Dan totalitas penyerahan diri ini, lalu di situ ada pengakuan kesungguhan, dan Yesus meneguhkan dengan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuh dari penyakit karena iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, biar ini menjadikan perenungan kita hari ini. Selamat untuk berjuang menghadapi sakit penyakit di masa pandemi ini. Dan mari kita bersama-sama dengan penuh kesungguhan menjaga diri, tapi juga iman yang teguh. Dan bagi yang sakit, teruslah berupaya di dalam iman. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan. Baik, saudara, mari kita saling mendoakan dan mari kita berserah kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami punya iman seperti seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun, dan Tuhan tolong karena iman, usaha, dan kesungguhannya. Semoga kami yang sakit, ada yang sudah beberapa minggu, ada yang sudah beberapa bulan malah, dan mungkin ada yang lebih dari 1 tahun, Tuhan tolong supaya kami dikuatkan dan disembuhkan. Berkati kami memiliki iman yang teguh, memiliki totalitas keyakinan seperti perempuan itu dalam Markus 5. Berkatilah kami ya Tuhan. Tolong saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami mohon, kabulkanlah ya Tuhan. Tolonglah saudara-saudara kami dan kami semua untuk memiliki keyakinan akan penyembuhan di dalam Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.